Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 pertemuan 10 kelas B ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori-teori komunikasi. Sebelumnya, kami ingin meminta izin kepada dosen pengampu pada mata kuliah teori komunikasi, yaitu Dr. Kinkin Yuliati Subarsa Putri, MSICICS CPR. Berikut apa selanjutnya? Slide selanjutnya. Berikut adalah nama-nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Resti Insani Karimah. Saya Intan Merisya. Saya Kansa Syifa. Dan saya Lutfi Khairullah. Selanjutnya kita akan membahas tentang Fast Negotiation Theory. Pandangan Tim Tom dengan mengembangkan konsep Goffman lalu mengaitkannya pada budaya adalah citra diri yang disetujui secara sosial dan berkaitan dengan harga diri. Konsep wajah menurut budaya Tiongkok, Lin, identitas, Minzu, ego. Selanjutnya, dua jenis kebutuhan universal, wajah positif dan juga wajah negatif. Asumsi mengenai Fast Negotiation Theory. Yang pertama, identitas diri penting dari interaksi interpersonal. Yang kedua, pengelola konflik dimediasi oleh wajah dan budaya. Dan ketiga, tindakan tertentu mengancam citra diri yang diproyeksi oleh wajah. Selanjutnya, individualisme dan kolektivisme. Individualistik adalah budaya diri yang mandiri dan kolektif fisik adalah budaya diri yang saling bergantung. Slide selanjutnya. Managing Conflict Across Cultures. Studi yang dilakukan oleh Otzel dan Ting Tomei 2003 menguji prinsip dasar teori negosiasi wajah, yaitu wajah merupakan mekanisme penjelasan bagi pengaruh budaya terhadap perilaku konflik. Studi ini melibatkan 750 responden dari 4 negara, Amerika, Jepang, Jerman, dan Tiongkok. Slide selanjutnya. And Gratification Theory, teori kegunaan dan gratifikasi meneliti bagaimana audiens aktif memilih media untuk memenuhi kebutuhan mereka, seperti hiburan atau informasi. Dikembangkan oleh Katz, Blammer, dan Gurevich, teori ini melihat bagaimana bukan hanya efek pesan media, tetapi bagaimana konten dipakai untuk tujuan spesifik. Audiens menilai manfaat dan nilai yang dirasakan dari media yang mereka pilih, seperti membaca majalah mobil untuk mencari informasi terkait mobil tertentu. Teori kegunaan dan gratifikasi menyatakan bahwa audiens memiliki kendali atas konsumsi media, tetapi hal ini bisa menyebabkan ketergantungan yang memberi media lebih banyak kekuatan. Balroghiac dan Devle menunjukkan interaksi antara audiens, media, dan sistem sosial dengan ketergantungan yang dipengaruhi oleh kebutuhan individu dan ketersediaan alternatif fungsional, yaitu media lain yang dapat menggantikan peran media utama. Jika alternatif terbatas, ketergantungan pada satu media meningkat. Selanjutnya ada media ecological theory. Ada konsumsi teori ekologi media. Telah diketahui bahwa dampak teknologi media terhadap masyarakat merupakan konsep kunci dalam teori ekologi media. Ya, berdasarkan 3 asumsi yang mendasari teori ini, yang pertama, media meresapi setiap perilaku dan aktivitas masyarakat. Kedua, media menentukan persepsi kita dan mengatur pengalaman kita. Ketiga, media menghubungkan dunia. Selanjutnya, membuat sejarah media dan mencari makna. Yang pertama, daerah suku. Era ini ditandai dengan tradisi lisan bercerita di mana orang-orang mengungkapkan tradisi, ritual, dan nilai mereka melalui kata-kata yang diucapkan. Yang kedua, era lisan adalah cara manusia berkomunikasi secara alami tanpa memerlukan alat bantu. Selanjutnya. Selanjutnya, ada era cetak. Penemuan mesin cetak menandai peralihan dari era lisan ke era cetak yang membawa perubahan besar dalam cara manusia berpikir dan berkomunikasi. Era elektronik, konsep epistemologis yang membahas bagaimana media mempengaruhi cara kita memahami dunia dan memperoleh pengetahuan. Media elektronik menciptakan kesan bahwa informasi terjadi secara langsung, padahal sebenarnya informasi tersebut berasal dari jarak jauh dan waktu yang berbeda. Selanjutnya ada dampak sosial media.
Media elektronik seperti televisi dan internet telah mengubah cara manusia berinteraksi dan membentuk komunitas. Media baru telah mengacak batas kehidupan publik yang menyebabkan hilangnya keakraban dan kesamaan. Selanjutnya ada media modern didorong oleh keuntungan dan kepentingan perusahaan yang mempengaruhi isi dan bentuk konten media. Boleh di next. Selanjutnya masuk ke pembahasan spiral of silence theory. Teori spiral keheningan berasumsi kalau pendapat masyarakat adalah sebuah power yang besar pada banyak halayak, serta menginformasikan tugas media massa untuk memberi partisipasi dan memperlebar dampak atas kekuatan tersebut. Teori ini itu mengungkapkan kalau seseorang itu pasti merasa ada tekanan untuk menyimpan opini mereka saat mereka menyadari kalau opininya itu minoritas atau di luar arus utama. Boleh di next? Selanjutnya ini ada pembahasan ketakutan akan isolasi. Menurutnya itu, seseorang merasa mendapat berbagai tekanan yang cukup besar untuk beradaptasi. Sebagian besar individu itu takut menjadi terisolasi dari orang lain dan juga dikucilkan atau dikritik sebab tidak mampu menyeragamkan arus utama. Selanjutnya opini publik kuasi statistik. Teori spiral keheningan ini mengungkapkan kalau pendapat masyarakat itu adalah tidak hanya berupa refleksi dari keputusan banyak orang atas nilai, tujuan, dan peraturan. Boleh di next? Lanjut, masuk materi communication accommodation theory. Teori ini itu memberikan suatu pola kerja untuk memahami bagaimana dan mengapa orang itu mengadaptasi komunikasi mereka dan menjauh dari orang lain serta dampak sosial dari hal tersebut. Di sini ada gerakan akomodatif, artinya kekuasaan sosial relatif itu menjadi bagian integral dari teori ini, yang artinya kalau setiap individu dengan status yang lebih rendah itu akan berkumpul dengan orang yang berstatus lebih tinggi. Boleh di next? Lalu gerakan dan akomodatif artinya jika orang lain itu tidak bergabung pada kelompok lain itu menandakan kalau pembicara itu tidak menghargai persetujuan atau rasa hormat dari orang lain. Yang terakhir itu ada elaborasi teori, artinya teori ini itu melangkah melampaui penggunaan aksen dan bahasa untuk menyatukan gaya bahasa yang berbeda serta berbagai praktik nonverbal seperti gaya berjalan, tersenyum, dan gaya berpakaian. Boleh di next? Selanjutnya ada materi Muted Group Theory. Asal-usul teori kelompok bisu yaitu bermula dari karya Edwin dan Shirley Anderner, antropolog sosial yang peduli dengan struktur sosial dan hierarki. Hal ini disebabkan karena persepsi yang berbeda, dominasi laki-laki, dan proses penerjemahan. Selanjutnya ada susunan kelompok bisu. Teori kelompok bisu tidak hanya berlaku bagi perempuan, namun juga bagi kelompok non-dominan lainnya, seperti kelompok kulit berwarna, LGBT, lansia, masyarakat kelas bawah, penyandang disabilitas, dan non-Kristen. Teori ini juga menekankan perbedaan antara gender atau biologis dan gender sosial. Gender adalah konstruksi sosial yang berubah-ubah dan apa yang dianggap laki-laki atau perempuan berbeda-beda antar budaya dan periode waktu. Boleh next. Selanjutnya ada asumsi teori kelompok bisu. Yang pertama, perbedaan berbasis gender dan persepsi. Perempuan dan laki-laki memiliki persepsi dunia yang berbeda karena pengalaman dan aktivitas mereka yang berbeda. Kedua, dominasi laki-laki. Laki-laki mendominasi sistem bahasa dan budaya sehingga pengalaman perempuan seringkali diabaikan atau tidak diberi nama. Yang ketiga, proses penerjemahan perempuan. Perempuan harus menerjemahkan pemikirannya ke dalam sistem bahasa yang didominasi laki-laki. Mereka juga cenderung berkolaborasi dalam bercerita dan membantu satu sama lain menemukan kata-kata yang tepat karena sistem bahasa yang tidak terlalu sesuai dengan kebutuhan mereka. Boleh di next. Process of Silence. Robin Sharif tahun 2000 mengamati bahwa pemukaman kelompok bisu adalah fenomena sosial yang dibagikan. Tidak seperti aktivitas berbicara yang tidak memerlukan lebih dari satu aktor, keheningan menuntut kolaborasi dan pemahaman komunal. Strategi of Resistance. Satu strategi resisten adalah dengan menamai strategi pemukaman seperti yang telah kita sugestikan sebelumnya. Lanjut. Teori standpoint berpendapat bahwa posisi sosial seseorang, terutama jika mereka bagian dari kelompok yang terpinggirkan,
mempengaruhi cara mereka melihat dan memahaminya. Orang dari kelompok yang tertindas seringkali memiliki perspektif unik karena mereka melihat lebih jelas struktur kekuasaan dan ketidaksetaraan dibandingkan mereka yang berada di posisi dominan. Teori ini menekankan bahwa pengetahuan dan pengalaman dibentuk oleh tempat kita berdiri dalam masyarakat. Sejarah standpoint teori berawal dari tulisan-tulisan filsuf Jerman, George Wilhelm, pada tahun 1807, yang mana ia membahas tentang bagaimana relasi antar tuan dan budak mampu membentuk sudut pandang berbeda bagi masing-masing pihak yang terlibat. Hegel menulis bahwa meski budak dan tuan hidup dalam satu masyarakat yang sama, pengetahuan mereka tentang masyarakat tersebut sangat berbeda. Perbedaan tersebut berasal dari posisi khusus yang mereka miliki. Kemudian ada usai viral kasus Bima terungkap kebebasan berpendapat di Lampung memang dapat nilai buruk. Keterkaitan kasus dengan teori adalah salah satunya ada user and gratification theory. Bima beralih ke media sosial untuk menyampaikan kekecewaannya perihal kampung halamannya yang tak kunjung mengalami kemajuan secara infrastruktur dan lainnya. Kedua, standpoint theory, Bima yang berkuliah di Australia melihat bagaimana pemerintah Indonesia seperti sensitif apabila dikritik oleh warganya dan membandingkan hal itu dengan pemerintah Australia yang lebih terbuka akan kritik warganya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.